Hi guys, I'm back. By the way, ini aku baru nangis ya, lo lihat mataku. Jadi aku baru nonton film baru aja, baru pulang nih. Aku baru nonton film The Project, Hail Mary. Jadi film itu diadaptasi dari bukunya siapa namanya yang nulis The Martians, Andy Weir, kalau aku nggak salah. Terus aku nangis, Cuk. Kalau kalian nangis kenapa, Kak? I am crying over a rock. Aku nangis gara-gara perkara batu doang. Sedih, coy. Sedih banget filmnya, sumpah. Tapi kalau misalkan kalian pernah nonton film kayak Interstellar, terus The Martians, kalian mungkin notice satu hal di film itu, bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling narsistik di dunia. We are the only species yang gak mau punah. Sementara hewan-hewan yang lainnya, they don't give a shit about carrying offspring all the time gitu. Mereka nggak peduli kalau mereka nanti harus punah, kalau misalkan mereka tidak beranak pinak gitu, but we care about it. Dan aku merasa setiap kali aku nonton film science fiction, aku merasa bahwa mungkin being narcissistic is not that bad. Mungkin menjadi spesies yang merasa bahwa diri kita itu penting, yang merasa bahwa diri kita itu harus menyelamatkan masa depan keturunan kita, I think it's not that bad. Mungkin itu juga penyebab kenapa kita itu masih exist sampai sekarang. Tapi sebenarnya film-film kayak gini ya, Interstellar atau mungkin The Martians, ini sebenarnya kayak film yang berhubungan dengan filosofi hidup, ya enggak? Film yang membuat kita itu bertanya gitu, who am I? Why am I here? Dan apa makna kehidupan? Apa tujuan kita hidup? Mengapa kita harus bertahan hidup? Apakah ada kehendak Tuhan gitu saat manusia nanti itu punah? So let's talk about it. Jadi film The Project, Hail Mary itu bukan sekedar cerita orang keluar angkasa terus menyelamatkan bumi ya. Ini film lebih kayak tentang mempertanyakan diri kita sendiri gitu. Kalian itu benar-benar sendiri di alam semesta, dan terkadang kita butuh makna dalam kehidupan ini. Dan saat kita sendirian, itu adalah masa dimana we have to confront ourselves gitu. Kita harus mengkonfront diri kita sendiri, and for some people I think it's quite scary. Dan inilah yang membuat kenapa Grace itu the main character yang dimainin sama Ryan Gosling, dan Rocky ya, seorang alien yang terbuat dari nggak tahu mungkin batu gitu di dunia lain. Kita melihat persahabatan yang kayak very beautiful, and I did not expect that, to be honest. Jadi kalau kalian tanya, Kak, ini film tentang apa sih? Jadi ini filmnya tentang matahari itu lagi sakit ya istilahnya. Karena kita tahu manusia itu pasti nggak bisa hidup tanpa matahari. Bumi ini nggak bisa hidup tanpa matahari. Dan kemudian manusia itu panik. Akhirnya masuklah si Ryland Grace ini atau Dr. Grace. Nah dia tuh sebenarnya kayak guru sains gitu. Terus dia ditugaskan untuk going to the space. Dan di film itu scene-nya tuh dimulai dari dia tuh bangun di spaceship dan dia tuh kayak lupa semuanya. Terus pelan-pelan dia tuh mulai sadar, dan saat dia bangun itu dia kehilangan semua teman-temannya di situ. Jadi terpaksa dia harus belajar jadi pilot. Tapi saat dia terbangun dan dia kehilangan teman-temannya, dia mulai sadar bahwasanya dia mulai kayak diserang rasa kesepian. Hampir sama ya kayak di film The Martian, Interstellar itu kan juga ada scene dimana kita tuh bener-bener udah gak ada siapa-siapa, kita kesepian, terus kita diantah berantah jauh dari bumi. Dan itu kayak mengingatkan aku sama diriku sendiri gitu sometimes. When you're alone, you have to confront yourself. Makanya aku merasa orang yang putting themselves in the crowd, orang yang suka di kerumunan, orang yang suka mencari keramaian, orang yang suka mencari validasi di luar, they are avoiding themselves gitu. Mereka mencoba menghindari diri mereka sendiri, karena sebenarnya duduk dengan diri kita sendiri, mengkonfrontasi shadow yang ada di diri kita sendiri, mengkonfrontasi segala jenis ketakutan yang ada di diri kita sendiri, itu amat sangat menakutkan. Dan makanya banyak orang yang gak betah gitu duduk dengan diri mereka sendiri, duduk dengan pikiran mereka sendiri, because sitting with yourself is quite scary. Dan saat itulah
segala jenis pertanyaan tentang siapa aku, kenapa aku ada di sini, what's the point of all of these things gitu. Bagaimana waktu bekerja, apa itu waktu, kenapa waktu itu relatif and stuff like that. Pertanyaan kayak gitu kan cukup menakutkan, and sometimes people do not want to do that. Makanya kadang orang itu prefer to put themselves in the crowd because they do not want to confront themselves. So being alone is quite scary. Dan di sini tuh aku yang ngerasa kayak I think like ini relatable juga sih gitu sama kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Sampai akhirnya dia bertemulah dengan makhluk dari planet lain, namanya Rocky. Dan justru itu yang membuat film ini tuh kayak beda sama Interstellar ya. Aku ngerasa kayak their friendship is so good. Sorry guys, oh my god. Gini, let's talk about friendship. The reason why I do not have friends. Kalau kalian pernah baca buku Cicero, kalau kalian pernah baca bukunya Seneca, they talk a lot about friendship gitu. Dan aku tipe orang yang kalau melihat friendship itu sama kayak having relationship. I like to have high maintenance friendship. Tapi terkadang nggak semua orang itu value friendship seperti itu gitu. Kadang orang itu berteman hanya karena mereka FOMO, hanya karena mereka ingin mendapatkan validasi, hanya karena mereka kesepian. But for me, I see real friendship itu kayak Rocky dan Grace ini. That's the reason kenapa buat aku ini juga relatable gitu. Sometimes I'm not really good with making friends dengan banyak orang gitu. Aku bukan social butterfly. I value friendship so deeply gitu. Kalau orang nggak memahami the depth of me, the depth of my thought, the depth of my feelings, it's better to not have friends at all. Itu prinsip hidupku. Lebih baik berteman dengan diri sendiri daripada harus chasing, fake friendship hanya untuk validasi and stuff like that. Makanya aku nggak punya Instagram, aku nggak punya TikTok, aku cuma punya dua akun itu untuk akun bisnis. Because I do not give a shit about getting validation from people. I do not care. I value different things in life, and sometimes it's quite lonely, and I think that this movie hits me right in the feels. Kayak bener-bener nusuk. Anyways, Grace dan Rocky itu bener the real definition of friendship. Mereka punya bahasa yang beda, bentuk biologis yang berbeda, cara berpikir yang beda. Tapi mereka bisa tetap bekerja sama di situ, dan menurutku ini sangat deep ya. Mereka juga nggak punya agama yang sama, mereka juga nggak punya budaya yang sama, tapi mereka bisa saling percaya gitu. Jadi aku kayak mikir gila ya, kalian yang sama-sama manusia gitu kan, sering ribut hanya karena you guys have completely different imaginary friends. Tapi di cerita ini kayak orang yang berbeda planet itu bisa akur, bisa memiliki common ground gitu. And I think that's the beauty of friendship. Kayak saling ngerti, saling percaya, saling rela berkorban. Sekarang mari kita bahas tentang konsep ruang dan waktu. Di luar angkasa, di space ya, waktu itu nggak linear kayak yang ada di bumi. Kalian bakal merasa bahwa the past, present, and future itu happen at the same time. Jadi masa lalu, masa sekarang, masa depan itu terjadi dalam satu waktu. Ingatan Grace itu muncul sangat random di film itu, kayak puzzle gitu. Dan di film itu dia juga tidak menua kan. Nah ini juga sangat relate sama konsep waktu di Bhagavad Gita. First thing first, aku bukan orang yang religious, aku bukan orang yang spiritualist, enggak ya, but I am conscious. Kenapa Bhagavad Gita tuh tetap menjadi buku favoritku? Karena buku ini tuh menjawab semua pertanyaanku tentang ruang dan waktu, tentang perang, tentang konsep alam semesta, tentang Tuhan, bahkan as simple as diet, tentang diet ya, tentang cara makan itu semua dijawab gitu di buku itu. Makanya aku tuh sampai sekarang masih puasa ya. Aku puasa hampir setiap hari, bukan karena aku religious, enggak, tapi
manusia itu memang tidak didesain untuk makan berat sehari 3 kali. Ya, makan sehari 3 kali itu setelah ada invention yang namanya kulkas, refrigerator, terus juga ada invention yang namanya api. Ya, orang menemukan api, terus mereka akhirnya memasak. Akhirnya waktu makan itu lebih cepat karena makanannya dimasak. Terus juga ada teknologi yang namanya frozen food, ada supermarket. Akhirnya orang itu menimbun banyak makanan. But secara nature, badan ini tuh nggak didesain untuk consume a lot of foods. Makanya aku sehari makan berat sekali, minum kopi of course, terus sisanya mungkin makan buah atau yogurt, dan badan aku lebih enteng gitu dengan pola makan yang seperti itu. But anyways, ya segala jenis pertanyaanku itu dijawab di Bhagavad Gita. Ya, di Bhagavad Gita waktu itu bukan garis lurus, oke? Tapi merupakan suatu siklus, cycle. Dan Krishna itu pernah bilang kayak gini, semua makhluk itu sudah mati sebelum perang dimulai. Makanya I'm not afraid of death. Aku bukan orang yang takut akan kematian, because I know it does not even exist. Sebelumnya aku nggak ada di sini karena waktu ini linear, makanya aku ada di sini. Tapi one day aku juga nggak ada di sini lagi. So it's just like fucking simulation, if you know what I'm saying. Time is just an illusion. Dan ya, hidup dan mati itu bagian dari siklus besar, bagian dari karya Tuhan, bagian dari proses alam. If you know what I'm saying, lo ngerti nggak? Ngerti lah ya, ngerti kan maksudku gimana. Dan di project Hail Mary, Grace itu nggak tahu masa lalunya, tapi masa lalu itu tetap membentuk dia. Dia juga nggak tahu masa depan dia, tapi dia tetap berusaha untuk bertindak, dia tetap berusaha untuk doing something. Ini juga sama nih di film Matrix ya. Ya, dia tahu dia hidup di simulation, tapi dia tetap memilih, oke, nggak apa, I will play the game. Let's just play the game, if you know what I'm saying. Jadi ya, ini sama sih sama yang dibilang Krishna ya. Kalian nggak bisa mengkontrol hasil, tapi kalian harus tetap bertindak. You have to live, you have to do something. Terus sekarang pertanyaannya, kenapa ya manusia itu satu-satunya spesies yang pengen banget gitu menyelamatkan dirinya? Ya, ini bagian yang agak dark, but I think it's so real. Di cerita-cerita science fiction kayak gini kan sering banget ya, manusia atau scientist itu dikirim untuk misi menyelamatkan umat manusia, terus harus mengorbankan orang lain juga. Tapi kalau kalian pikirkan, apakah hewan lain itu bakal ngelakuin itu? Jawabannya enggak. Harimau tuh nggak bikin NASA, burung itu nggak bisa bikin roket, ikan nggak mikirin masa depan spesiesnya. Tapi kenapa? Kenapa kita satu-satunya spesies yang memikirkan kita harus carrying our offspring forever and ever and ever? Kenapa? Ya itu tadi, otak kita berkembang, dan kalau di linguistics tuh ada yang namanya displacement ya. Displacement itu kayak memikirkan tentang masa depan, masa lalu yang nggak kelihatan. We think a lot about fear, about uncertainty. Sebenarnya alasan manusia bikin agama, bikin science, bikin teknologi, sebenarnya itu adalah cara untuk melawan kematian. Because we are too narcissistic. Kita merasa kita tuh makhluk yang paling penting di bumi. Kita merasa kita harus menyelamatkan bumi, but bumi be like, emang lu siapa? Emang lu siapa yang mau menyelamatkan bumi? Bumi itu nggak peduli ada manusia apa nggak. Bumi itu udah ada di sini tuh miliaran tahun gitu loh. She does not give a shit kalian punah atau enggak. She's still serving and keep serving. Bumi ini dulunya lautan, dan dulu tanah Jawa nggak ada, tapi karena proses alam makanya ada volcano, ada gunung Merapi, terus kemudian ada tanah, dari lahan itu tercipta segala jenis makhluk hidup. Based on science ya, bukan based on my opinion. Lo mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa, sih nggak ngefek juga. I'm just trying to yap. Albert Camus pernah bilang kalau hidup itu absurd, and there is no meaning at all. Ya tapi justru karena itu nggak sih kita harus bisa membuat makna itu ada. Dan dari Grace, dari cerita ini ya, aku bisa mengambil kesimpulan kalau dia tuh nggak mau jadi pahlawan. Dia juga ada ketakutan akan kematian. Dia bahkan sempat pengen kabur. Dia nggak mau sebenarnya dikirim di space, tapi akhirnya dia tetap memilih bahwa I'm going to do the right thing
Bukan karena dia yakin akan berhasil, tapi karena itu satu-satunya hal yang masuk akal sebagai manusia. Dan yang paling kena dari cerita ini adalah Grace awalnya bukan seorang hero. Dia juga ada sisi egoisnya. Tapi di akhir movie, dia malah memilih untuk membantu Rocky, sahabatnya. Bahkan dia nggak mau pulang ke bumi. Dan di titik itu dia nggak lagi mikirin manusia versus alien. Dia cuma mau mikirin temennya. Nah ini level empathy yang harus kita kasih applause juga gitu. Sometimes as a human we still have empathy to help others. Jadi sebenarnya Project Hail Mary itu bukan cuma soal science atau soal luar angkasa atau soal tentang menyelamatkan bumi ya, tapi ini juga soal dealing with loneliness, kesepian, memberikan makna akan kehidupan yang serba absurd ini, yang sometimes there is no meaning at all, tapi kita dituntut untuk memberikan makna. Dan pertanyaan tentang ruang dan waktu, why are we here? Dan pesan utamanya tuh simple. Jadi manusia tuh bukan soal lahir sebagai manusia, tapi soal pilihan yang bisa kita ambil. Dan kadang makna hidup itu bukan datang dari menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia, tapi dari memiliki satu hubungan yang tulus gitu. Experience, having relationship as humans. Ya, dan aku pas nonton film ini kayak keinget, nggak tau, aku keinget Krishna, keinget Albert Camus. Aku juga keinget sedikit gitu tentang cerita di The Bible juga tentang eksistensi manusia, tentang loneliness. Oh my god, it's so beautiful. Dan kenapa namanya Hail Mary? Nama Hail Mary ini nggak ada hubungannya sama Mother Mary ya sebenarnya. I'm going to explain a little bit about this name. Hail Mary itu idiom yang mengartikan desperate last move. Jadi di pop culture US, terutama di National Football League, itu ada istilah Hail Mary Pass. Itu artinya lemparan terakhir yang hampir mustahil berhasil gitu. Biasanya dilakukan saat waktu hampir habis. Dan harapannya tuh kecil banget, tapi bisalah dicoba. Kenapa disebut Hail Mary? Ya karena pemainnya tuh kayak ngomong gini, Tuhan tolong dong, semoga ini masuk. Gitu loh. Jadi literally kayak expecting miracle, berharap ada mukjizat. Dan ini 100% paralel ya sama ceritanya Grace. Matahari mau mokat, ya nggak, bumi hampir game over, manusia hampir punah, dan semua plan itu kayak mustahil gitu berhasil. Makanya namanya Project Hail Mary. Ini bukan rencana sempurna, tapi ini harapan terakhir nih, the last hope from human. Dan Hail Mary itu juga salah satu doa juga ya. Kalau kalian pernah tahu Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Pernah dengar doa itu? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Taulah ya doa itu. Nah doa ini tuh biasa dipakai saat orang minta perlindungan, minta pertolongan, atau dalam situasi putus asa. Ini doa juga dipakai dulu di perang Lepanto kalau aku nggak salah di tahun 1500-an. Dari doa ini katanya ya gitu kan, waktu itu seluruh Eropa nggak jadi diislamkan gitu. I don't know, but katanya sih gitu. Jadi secara simbol Hail Mary itu sebenarnya memanggil sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Tapi ini film bukan soal cerita religius ya, ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kisah religius, tapi ini lebih kayak ke eksistensi manusia gitu. Jadi yang menarik, Project Hail Mary itu nggak bilang Tuhan akan menyelamatkan manusia. Justru kebalikannya, manusia yang harus menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi ya, I highly recommend this movie to you guys. Ini sebenarnya bukunya juga ada, Andy Weir yang nulis. Kalau kalian mau baca bukunya dulu nggak apa-apa, atau kalian mau nonton filmnya dulu nggak apa-apa, dua-duanya sama-sama oke. Tapi kalau di bukunya tuh lebih dijelaskan secara detail ya, gimana sel-sel itu bekerja, terus bakteri itu bekerja. Sebisa bawa tisu. Tapi yang bagus dari film luar ya, storytellingnya gitu. Storytellingnya tuh bagus banget. Bahkan kita aja bisa tersentuh ya dengan cerita batu sama manusia, bisa kayak
nggak tahu, bisa kayak emosional itu bagus banget. Musik di film ini bagus-bagus. Ada musiknya Harry Styles di situ, ada The Beatles juga ada, Scorpions juga ada. So yeah, that's it. See you next time. Bye.